Kumada FM Hot Radio, today's best music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Hotners. Dan di sore kali ini nih jumpa lagi bersama Farhan ya di Talk Show nih ya. Dan di sore kali ini Farhan gak sendiri nih Hotners, ada yang menemani di ruang radio sekarang nih ya. Ada Mas Eki Hermawan nih selaku owner ya Arera Chicken ya. Betul Mas Eki? Ya, betul. Oke, gimana kabarnya Mas Eki nih? Alhamdulillah baik. Waduh ya, alhamdulillah baik. Tapi Alhamdulillah. kalau lagi kayak gini nih kita nih harus rajin-rajin menjaga kesehatan Mas Eki ya. Ya, betul. Kesini tadi pakai masker tapi ya. Pakailah. Iya, soalnya nggak pakai masker didenda. nanti. Denda. Gede lagi dendanya. Iya. Tapi kesini juga kita udah aman ya, mematuhi protokol dan kita juga udah cuci tangan ya tadi pakai sabun yang mengalir juga dan air mengalir. Dan kita juga kesini semuanya pakai masker ya. Cuma karena lagi talk show kita lepas sementara ya. Dan kita juga jaraknya nih udah jauh juga ya Mas Eki ya. Udah kayak aku sama dia. Waduh. Nah, Mas Eki Hermawan nih lagi sibuk ngapain nih sekarang nih? Ya, sekarang sih sibuknya dagang aja sih. Dagang aja ya. Selain itu ada kesibukan lain Mas Eki? Paling sekarang kan lagi KKN saya. Oh, lagi KKN. Iya. Saya masih kuliah juga. Oh, tapi KKN ini online sekarang ya. KKN-nya online enaknya. Jadi kita ngeluarin biayanya cuma agak sedikit gitu ya Iya. dibanding KKN yang asli gitu ya. Iya, benar. Tapi kita kurang rasain feel-nya gitu ya pas KKN seperti yang dahulu-dahulu gitu ya. Iya. Tapi nih Mas Eki ya, katanya Mas Eki sekarang lagi bisnis ayam bakar ya. Ya, betul. Nah, kenapa sih milih bisnisnya itu ayam bakar? Padahal banyak tuh yang lain, ada bisnis masker sekarang kan lagi naik banget ya. Ada yang bisnis makanan lain gitu selain ayam bakar. Kenapa ayam bakar gitu? Karena ya ngelihat kalau kayak bisnis kayak masker kayak tadi sulit juga pembuatannya. Iya. Iya, saya ngelihat peluang ayam bakar ini kayaknya kalau misalkan di daerah-daerah Tangerang ini ya, Iya. kayak banyak daerah Tiga Raksa, daerah Kosambi itu yang jual ayam bakar, bakakak gitu kan, Iya. banyak. Tapi kenapa di saya belum ada gitu tuh? Oh, jadi nyari peluang Nyari gitu dari peluang. situ. Oke, karena nyari peluang marketnya juga udah lumayan ya. Iya, benar. Dan banyak yang mesen juga alhamdulillah ya. Dan katanya namanya itu Arera Chicken ya. Ya, betul. Nah, kenapa sih namain Arera Chicken? Kenapa nggak apa gitu tuh? Kenapa Arera Chicken, sejarahnya gimana tuh? Itu sebenarnya nggak sengaja, nggak sengaja itu. Nggak sengaja gimana? Jadi ceritanya kan lagi kumpul tuh ya sama Iya. orang tua. Heeh. Tadinya lagi ngediskusiin apa nih gitu kan Iya. namanya. Saya punya usulan itu awalnya YDST, Apa tuh ya? You Deserve the Best, gitu kan. You Deserve the Best Chicken. Waduh. Karena katanya ini terlalu kayak asing gitu di telinga-telinga orang-orang Pandeglang gitu kan. Saya Oh iya. Pandeglang. Karena di Pandeglang ya. Ya, kalau di Pandeglang. Terus ya ada tiba-tiba uak saya ini nyeplos. Gimana kalau Arera aja gitu. Apa sih Nah, Arera? Arera itu apa sebenarnya? Iya. Saya juga nanya kan. Arera itu cuma inisial. Cuma inisial. Bapak saya Arsabandi, ibu saya Raina, saya Eki Hermawan, adik saya Akbar, sama adik saya lagi satu lagi Rusmar Sinta. Oh. Rusmar Sinta Akbar itu. Oh, dari situ Dari ternyata. situ. Oh iya. Iya. Jadi nama keluarga semuanya disingkat jadi Arera. Tapi Oke. ternyata itu juga ada filosofi lain. Apa tuh? Karena kalau Arera itu di bahasa saya ya, itu artinya itu malu. Malu. Era. Oh, dalam bahasa Sunda Dalam ya. bahasa Sunda, era. Kebetulan saya juga orang Sunda. Nah, iya. Nah, kenapa tuh malu? Kan kalau malu kan nggak mau jualan tuh. Nah, bukan. Jadi Apa gini, kalau misalkan kita nawarin ke orang, Iya. terus orang itu kayak nggak beli, jadinya malu. Ya gitu. Penjualannya hebat banget. Oh iya. Kita nawarin nih, Arera nih. Kalau nggak dibeli, malu Malu. dia. Oh, pinter banget Mas Eki nih nyari namanya ya. Dan ini Mas Eki nih, kan Mas Eki nih Arera Chicken ya. Ya. Ayam bakar ya, ayam bakar madu ya. Ya. Nah, apa yang ngebedain nih ayam bakar Mas Eki dari ayam bakar madu lainnya nih? Yang ngebedain kalau yang saya ya, Iya. itu yang pertama dari bumbu.
Dari bumbu. Oke. Udah pasti pakai madu. Kalau ayam makan madu. Iya benar. Karena ayam madu. Kalau ayam kecap pakai kecap. Oke, iya. Nah, udah dari situ yang beda dari saya itu ada proses marinasi namanya. Proses marinasi. Apa tuh? Jadi kita kalau misalkan kayak ikan asin supaya asin. Si ikan ini supaya asin. Kalau saya supaya bumbunya meresap. Oh gitu. Itu namanya marinasi. Jadi supaya bumbunya meresap ke ayamnya tuh itu namanya proses marinasi sampai ke dalam-dalamnya. Oh, jadi itu yang bedain ayam bakar Mas Eki dari ayam bakar yang lain ya. Tapi nih di balik Mas Eki nih balik usaha ayam ini pasti ada dong di balik orang yang pertama kali pengen jualan nih. Siapa sih yang pertama kali kepikiran pengen jualan ayam bakar gitu tuh? Ya, apakah dari sang ibu atau ayah gitu atau keluarga siapa? Jujur sih itu emang dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Malah, iya. Saya pernah sempat kayak apa sih gitu jualan-jualan gini. Soalnya kan keluarga saya bukan dari golongan pedagang gitu misalkan. Iya. Jadi bukan golongan pedagang tadinya. Iya bukan. Gak ada sama sekali riwayat keluarga saya itu dagang. Iya. Baru kali ini menurut saya. Jadi kenapa ini tiba-tiba kok bisa gitu muncul motivasi pengen dagang nih gitu? Karena lagi di masa pandemi kayak gini kan kita emang ekonomi keluarga udah pertama sulit. Ya. Emang saya keluarga dari keluarga yang ekonomi sulit. Terus juga kayak pengen melihat orang tua tuh pengen seneng gitu tuh. Kita di rumah selama pandemi ini nggak ngapain terus kayak muncul gitu ya ide buat melakukan sesuatu yang bisa membantu ekonomi keluarga. Dan terciptalah Arera ini. Nah, iya. Ya ternyata di balik ini tuh niat dari tulus pengen ngebantu orang tua Mas Eki ya, karena emang susah sih di masa pandemi ini. Banyak orang juga di PHK gitu Mas Eki, dan banyak juga usaha-usaha yang tutup loh ya. Dan di sini Mas Eki mencoba naik gitu ya dengan protokol kesehatan yang sudah terjamin tentunya. Terus tentunya untuk ngebagiin orang tua ya. Dan udah kebukti sekarang ya. Alhamdulillah lah. Per hari pasti ada aja Mas Eki ya? Alhamdulillah per hari adalah 5 ekor. Lumayan tuh ya? Lumayan. Kalau kita kalkulasiin. Lumayan tuh kalau tiap hari 5 ekor. Waduh. Harganya juga lumayan ya? Harganya saya malah kehitungnya harga yang murah. Harga yang murah. Karena pas saya ngelihat di Tangerang itu kan di daerah sana itu harganya 50.000 ke atas. Iya. Jadi selain beda tapi murah juga. Rekomendasi banget ini. Malah orang-orang itu pengen yang pertama harga murah dan rasa enak. Nah, bener banget ya. Iya. Apalagi katanya sambalnya banyak banget katanya. Betul itu. Itu orang-orang pasti tertariknya sama sambalnya juga ya. Itu satu plastik banget ya Mas Eki ya. Iya. Nah, kenapa itu sambalnya bisa banyak banget itu Mas Eki? Karena saya juga pengalaman makan di pinggir jalan gitu kan, makan pecel ayam, padahal sambalnya enak gitu tuh. Iya. Tapi kayak kok sedikit, malah pas kita mau nyoba lagi nggak ada gitu tuh. Oh, gitu. Gitu. Kalau kita ngomongin sambal jadinya. Tapi sebelum ini nih bisnis ayam ini, tapi sebelumnya emang udah pernah berbisnis apapun itu atau belum itu Mas Eki? Belum sih, saya baru kali ini bisnis ayam. Baru kali ini. Sebelumnya belum pernah bisnis apapun. Belum pernah sama sekali. Ini baru pertama nyoba karena nekat banget berarti ya. Nekat, iya. Hebat. Tapi nih Mas Eki nih, ada pertanyaan lagi nih. Apa nih motivasi Mas Eki yang ingin menjalankan bisnis seperti ini ya? Tapi tetap stay tune terus ya, karena setelah ini akan dijawab nih sama Mas Eki tentunya ya. Dan tetap stay tune nih Hotners di 88,2 FM Hot Radio. Bringing you today's best music 88.2 FM 88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotners masih bersama kita nih di dalam talk show ya, bersama Mas Eki Hermawan ya. Dan tadi Mas Eki nih belum jawab pertanyaan dari kita karena iklan dulu tadi Mas Eki ya, santai dulu ya.
Mas Eki juga minum dulu. Nah, Mas Eki nih, tadi kan selain motivasi dari orang tua ya, apakah ada lagi nih motivasi lain yang Mas Eki dapat nih di dalam diri sendiri? Apa gitu motivasi lain yang lain gitu selain dari keluarga? Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Dari dosen saya kalau nggak salah. Dari dosen. Ya. Jadi beliau pernah bilang, Ya. emang kebetulan MK-nya juga entrepreneurship. Oke. Beliau pernah bilang gini, kalau kita sebagai laki-laki itu jangan hanya punya satu keran. Iya. Jadi keran itu kayak sumber rezeki lah. Iya. Nah, kita harus punya banyak keran. Jadi kalau misalkan keran yang satu mampet, kita masih ada keran yang lainnya. Iya. Nah, gitu. Jadi ibaratnya kita itu jangan punya satu kalau dalam materi ya. Ya. Jangan satu punya kerjaan doang ya. Kerjaan doang. Banyak biar kerjaan ini nggak ada masih ada yang lain. Benar. Jadi motivasi dari itu ya Mas Eki Dari ya. itu juga. Dan kayaknya pengen berterima kasih sama Bapak dosen ya. Iya, berterima kasih juga. Tapi saya dulu pernah sempat ada kelas sama dia. Jangan diomongin ya. Jangan itu, diomongin ya, iya. Tapi kan dapat Benar. motivasi dan sekarang Mas Eki dapat motivasi itu sehingga sekarang udah ngebangun bisnis lah ya. Ya. Nah, jadi makasih lah sama dosen. Ya, makasih Pak. Nah, sebelumnya nih Mas Eki nih ya. Kalau misalnya nih Mas Eki ini kan area Racikin ini dibangunnya pas ada pandemi kan ya? Ya, Apa sebelum? ini tuh pas ada Pandemi, Mas Eki mulai itu Ya. bisnis. Nah, andaikan nggak ada pandemi nih, apakah Mas Eki akan menjalankan bisnis area Chicken ini? kayaknya sih enggak lah. Enggak. Soalnya gimana ya, di setiap musibah kan pasti bakal ada hikmah. Wih, Iya. bener banget. Soalnya kita ini musibah pandemi. Iya. Saya gitu ya ngerasanya pas Iya. pandemi ini di rumah aja. Nah, di situ muncul motivasi buat membangun bisnis. Jadi pandemi menurut Mas Eki nih keuntungan apa enggak nih? Pandemi kan tadi ada kerugian, Iya. ada keuntungannya juga. Ih, tapi kan yang lain ada gitu ya yang mungkin belum dapat hikmahnya lah Iya, ya. betul. Semoga yang lain yang misalnya tutup ya dalamnya mungkin nanti ada inspirasi lah Ada buat inspirasi. ngebangun lagi Iya. ya. Dan nih Mas Eki nih ya, katanya selain ayam bakar juga ada pais burihnya juga. Iya, betul. Nah, kenapa Anda itu bikin dua itu? Kenapa nggak ayam bakar aja? Karena kita memanfaatkan apa yang ada gitu. Nah, Iya. kan saya sistemnya gini, beli ayam itu saya beli utuh. Beli Jadi utuh. beli ayam hidup. Karena pasti di dalamnya itu ayam hidup ada jeroannya kan. Iya. Nah, gimana caranya si jeroannya ini kita nggak kebuang sia-sia. Oh, iya bener Iya. banget. Iya bener banget. Nah dari situ semuanya kepake jadinya. Semuanya pakai. Waduh cerdas banget nih. hebat Mas Eki ya. Tapi nih kan Mas Eki ini jualan ya, seharian jualan ya. Seharian jualan. Itu Mas Eki doang yang ngurusin itu. Iya, sampai saat ini belum ada karyawan. Belum ada karyawan. Iya. Masih mandiri. Masih mandiri, saya yang ngebakar, saya Iya. yang nganterin gitu. Oh gitu. Iya. Mungkin ada keluarga yang membantu. Iya, ada Ada keluarga yang ya. bantu. Mungkin karyawannya seputar keluarga dulu ya. Nanti baru saya mau nih. Biar Boleh, bisa boleh, nyicip. boleh. Biar bisa nyicip area chickennya tiap hari. Nah, kan ini lagi bisnis ayam bakar nih dan kuliah juga katanya lagi kain online juga. Ya. Nah, itu bisa fokus ke sama dua-duanya gitu tuh. Alhamdulillah kalau buat fokus sih bisa. Karena saya ini milih pilihan nomor 1. Iya. Jadi di kampus saya itu ada berbagai pilihan. Nah, pilihan nomor 1 ini cuman kayak kita mensosialisasikan gimana caranya penanggulangan mencegah COVID gitu kan. mencegah Covid Nah, sosialisasinya via medsos. via medsos. Via medsos. Oh iya. Jadi poin 1. Poin 1. Dan ada poin yang lainnya lagi. Ada poin yang lainnya. Kenapa nggak ngambil poin lain yang lainnya lagi itu? Karena kalau misalkan poin yang lainnya, mengingat saya juga sedang usaha, ada juga kan yang kerja sosial. Nah Oh, itu kerja sosial juga. Iya, Jadi iya, kita kayak bantu Satgas COVID, Satgas Covid, oke. Iya. Oh jadi keluar sosial lah kan? keluar sosial. Iya. Jadi kita nggak fokus juga nanti ke dagangannya. Oh iya benar juga nih. Jadi tepat banget ini ngambil poin 1 Iya, ya. betul.
Dan KKN-nya udah mulai berapa lama atau mau berhenti nih KKN-nya gimana? KKN baru 9 hari kalau nggak salah. Baru 9 hari. Iya. Oh, baru banget ya. Baru banget. Jadi udah baru terus bisa fokus juga. Iya. Dan area chicken juga bisa terlaksana ya. Iya, alhamdulillah. Terus gimana tuh jadinya kalau misalnya pandemi selesai nih, area chicken bakal lanjut apa enggak? Pasti lanjut. Pasti lanjut. Pasti lanjut. Terus ada pikiran lain selain area chicken nih, Pais Buri juga ada yang lainnya enggak gitu? Mau apa gitu barang lainnya, makanan lainnya? Iya, yang lagi dikembangin ini kita mau buat ceker pedas. Ceker pedas. Iya. Ceker Supaya emang semuanya bisa kepake, bisa kejual. Oh iya bener. Cekernya juga. Bener banget ya. Iya. Khususnya kepake, cekernya kepake. Iya. Ini sih namanya memanfaatkan segala sesuatu yang ada pada dalam ayam. Iya. Kepalanya gimana kepalanya? Kepalanya bisa jadiin sop lah. Oh, ini kita ngobrol gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting ada poinnya. Iya. Yaitu poinnya walaupun sedang susah gini kita bisa berbisnis ya. Iya. Dan Mas Eki juga masih kuliah ya. Masih kuliah udah bisa berbisnis ya. Iya, alhamdulillah. Gimana perasaannya Mas Eki? Kaget gak gitu pas ternyata laku nih dagangannya gitu tuh? Iya. Kaget sih pasti. Mhm. Soalnya emang diraguin juga sama orang tua. Diraguin? Iya, cara pemasarannya gimana gitu kan. Kan saya belum punya toko. Belum punya toko. Belum punya. Saya ini masih usaha di rumahan. Usaha rumahan. Bisa sih karena sekarang kan udah ada medsos. Ada medsos. Iya. Nah, itu gimana cara kita memanfaatkan medsos dengan bijak. Iya bener banget. Tapi kalau misalnya kita ke rumah nih, bisa nggak gitu? Bisa nggak? Mesen di rumah ke rumah langsung nggak via medsos? Ya bisa sekali itu. Bisa sekali. Iya. Karena nggak capek nganterin Nggak lagi. capek nganterin, nggak pakai ongkir juga kan. Oh kalau dianterin pakai ongkir Pakai. juga. Tapi masih aman kan ongkirnya? Aman lah. Saya mau mesen ya. Nah, nih Mas Eki nih, kan Mas Eki udah mulai berbisnis nih. Mungkin ada saran nih mungkin buat orang yang di luar sana yang pengen ngejalanin bisnis nih di saat pandemi kayak gini tapi ragu gitu tuh. Gimana tuh saran Mas Eki? Dia masih ragu ya buat Iya. ini. Yang Iya. ya, yang pertama sih emang cari apa yang buat ragu. Mungkin takut gak berhasil kan Mas Eki juga ragu nih ya, keluarga juga ada yang ragu gitu tuh. Ini bakal laku apa enggak gitu. Iya. Takut rugi lah gitu tuh Iya. ragunya. Itu kata saya tadi, cari apa yang buat kita ragu. Misalkan keluarga kita ragu cara pemasarannya. Iya. Nah, kita cari bagaimana cara pemasaran yang baik. Dibuat di rumah aja misalkan gitu. Iya. Nah, buat pemula juga jangan takut gagal. Jangan Karena emang takut. gagal itu pasti. Pasti ya. Iya. Karena emang semuanya itu datang dari imperfection. Imperfection. Imperfection Oke. comes perfection. Waduh, bener banget, bener Iya. banget. Dari Jurusan situ. bahasa Inggris. Alhamdulillah. Dan itu ya, jadi jangan takut gagal ya. Jangan takut gagal. Tapi kalau udah gagal, kita jangan turun. jangan turun. Tapi bangkit. Bangkit. Sama percaya sama produk. Soalnya saya sempat kepikiran, sempat baca-baca juga kan. Iya. Itu penemu Panasonic, pendiri Panasonic, Iya. Matsushita. Iya. Nah, dia itu awalnya nggak ada yang percaya sama apa yang dia punya, produk dia. Tapi karena emang dia percaya sama produk dagangan dia, Iya. nah di situ dia bisa laku gitu. Jadi intinya percaya ya. Dia juga percaya. Dan kalau gagal, bangkit terus ya. Mantep. Dan Mas Eki juga dari sini terbukti ya, kita juga nggak punya latar belakang itu apa pebisnis Mas Nggak Eki, ada. keluarnya juga nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi sekarang bisa laku ya. Iya. Nah, ada nggak momen-momen yang nggak terlupakan tuh saat jualan gitu gimana? Mungkin kalau saat jualan belum ada, tapi kalau misalkan dalam dunia kerja, saya sempet kepikiran kata-kata dari bapak saya. Iya. Jadi beliau pernah dibilang gini, kalau misalkan kita udah terjun gitu ya ke dalam suatu dunia pekerjaan, apa aja itu ya, kita harus cari cara atau cari inovasi buat ngembanginnya, Buat mengembanginnya. buat mengembangkan usaha kita itu. Nah, Iya, kayak Mas Eki juga kan ya. iya, Arera Chicken ada ayam bakarnya juga, Iya. keluar Pais Buri. Keluar Pais Buri. Nanti keluar lagi ayam ceker Ayam ceker pedas. pedas. Waduh, itu sih udah
Udah memanfaatkan segala keseluruhan ayam sih ya. Tapi ngomong-ngomong ke depannya nih, selain udah KKN kan, udah mau jualan juga, mau ngapain lagi nih Mas Eki? Kira-kira ada pikiran apa gitu? Ada hal-hal yang ingin dilakukan lagi gitu, apa gitu ke depannya? Buat saat ini sih saya masih fokus buat ngembangin usaha saya. Baru fokus ngembangin usaha? Iya, masih fokus ngembangin usaha. Soalnya kayak nanti insya Allah lah Iya. bakal ada booth, mau bikin lapak. Mau bikin lapak? Mau bikin lapak. Iya. Di mana tuh lapaknya tuh? Boleh boleh bocorin nggak rahasianya tuh? Kira-kira paling di daerah masih sekitaran Baros lah. Masih sekitar Baros ya. Iya. Dan nanti akan segera dikasih tahu mungkin ya. Mungkin nanti lah. Mungkin. Dan uniknya lagi nih Mas Eki nih, katanya ada berita lagi nih Mas Eki dari Arera Chicken ini, kalau spesial kemerdekaan itu ada diskon katanya Oh ya. iya, itu yang kemarin. Diskon kemarin. Diskon. Kemarin pasti banyak yang beli itu. Alhamdulillah itu 3 hari kita keluar 25 ekor. 25 ekor. 25 ekor 3 hari dalam 3 hari. Lumayan banget ya. Lumayan. Mungkin nanti Idul Fitri mungkin ada nggak event gitu? Ya bisa lah nanti. Ya. Dipikirkan lagi. Pas ulang tahun saya ada lah. Spesial untuk Farhan gitu. Oke Mas Eki ya, terima kasih ya udah berbincang-bincang sama kita ya. Yang pasti kita pesan dari sini, walaupun lagi pandemik ini, kita harus pinter cari peluang Mas Eki ya. Ya betul. Walaupun kita gagal, tadi kata Mas Eki juga, jangan nyerah ya. Jangan nyerah. Kita harus bangkit terus, jangan down ya. Ya. Kata Bapak Mas Eki juga apa tadi? Lupa saya. Kalau misalkan kita udah terjun Iya. di suatu usaha, kita harus punya cara buat untuk Mengembangkannya. Iya, yang penting kita pas udah terjun tuh kita jangan ragu-ragu Jangan ya. ragu. Harus dikembangin terus ya, Ya. maju terus ya. Dan semoga Arera Chicken ini sukses terus ya Mas Eki ya, Amin, amin, dan terus berkelanjutan, dan semoga pelanggannya makin banyak, Amin. lapaknya juga makin gede nanti Oh, ya. iya, amin. Dan terima kasih Mas Eki ya. Ya, sama-sama. Aduh ya. Dan ini Hotners berbincang-bincang kita bersama Mas Eki ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya, dan untuk Anda semua jaga kesehatan selalu dan semoga baik-baik saja dan semoga bahagia semuanya ya. Dan Farhan pamit undur diri ya dari tengah ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan Farhan akan putarkan sebuah lagu dari Tulus dengan judul Pamit, karena kita juga mau pamit. Dan tetap stay tune di 88,4 FM Hot Radio. Dadah.